Janganlah hanya mulutku, sertakan jiwaku, hendaklah seluruh diriku memuji nama-Mu. Sude Bapa galah roki rodi ulang nang hakanan pikiran ki pasang apona. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mari kita dengarkan renungan hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita sudah tahu bahwa manusia itu dicipta Tuhan begitu sempurna. Atau katakanlah Tuhan melihatnya baik. Sebagaimana yang dituliskan dalam Kejadian 1 ayat 30. Di mana ketika Tuhan telah selesai melihat semua ciptanya, Tuhan yang mengakui ciptanya itu menjadi baik. Termasuk manusia. Karena sebelumnya Tuhan mencipta manusia itu segambar dengan rupa Allah itu sendiri. Di mana pikirannya, hatinya, tujuan hidupnya, dan bahkan fisiknya kita katakan itu segambar dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ini artinya manusia dicipta Tuhan itu supaya melakukan apa itu yang berkenan di hadapan Allah. Karena itulah Tuhan mencipta manusia itu menjadi mitra kerjanya supaya manusia itu mengerjakan dari apa itu yang berkenan di hadapan Allah. Namun dosa mengubah segala sesuatunya. Dosa telah membuat manusia yang aturannya segambar dengan rupa Allah, tapi manusia malah memikirkan yang bertolak belakang dengan kehendak Allah. Namun kita patut bersyukur karena kasih karunia Allah yang mengutus Yesus Kristus sehingga wajah kemuliaan Allah itu dikembalikan kepada kita. Kita dikuduskan kembali oleh Kristus, kita diperbaiki hubungannya kembali oleh Allah, oleh Kristus dengan Allah, sehingga kita ini menjadi seseorang yang mengerti apa itu kehendak Allah. Sehingga kita ini dipulihkan kembali gambar dan rupa kita. Hati kita ini, tujuan hidup kita juga, bahkan apa yang menjadi kehendak kita dipulihkan karena Kristus telah menguduskan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi ini yang penting kita ingat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa orang percaya itu, orang yang sudah dipersatukan dengan Kristus itu, yaitu orang-orang Kristen, adalah orang-orang yang dikehendaki Allah untuk menampilkan wajah kemuliaan Allah. Jadi jika kita mengatakan kita orang yang sudah dipersatukan dengan Allah, maka wajah Allah harus tercermin dari hidup kita ini. Keluarga kita itu harus mencerminkan wajah Allah tadi. Wajah Allah yang penuh damai sejahtera. Wajah Allah yang penuh dengan sukacita. Wajah Allah yang penuh dengan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi ciptaannya, atau hal-hal yang mendatangkan pemeliharaan. Itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mari kita teliti sekarang diri kita masing-masing. Apakah hubungan kita di keluarga itu menggambarkan hubungan atau gambar dari rupa Allah itu sendiri?
Atau apakah hubungan kita dengan sesama kita? Kita menggambarkan wajah Allah. Apakah sesama kita melihat kita dalam diri kita ini ada hal yang Tuhan kehendaki? Atau di tengah-tengah bumi ini, tengah-tengah alam ini, kalau Tuhan menjadikan kita mitra kerjanya, teman sekerja Allah untuk merawat bumi ini, apakah itu ditemukan oleh bumi ini, dunia ini dari hidup kita? Atau justru kita sebaliknya, oknum yang paling merusak di tengah-tengah dunia ini? Mereka yang sudah dipersatukan dengan Kristus bukan lagi oknum yang merusak, tetapi oknum yang memperbaiki. Mereka menjadi oknum yang memulihkan, sehingga semuanya yang mereka kerjakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita patut bersyukur. Kristus telah datang dan mengubah hidup kita yang wajah kita sudah rusak. Wajah kemuliaan Allah sudah rusak sebelumnya dalam diri kita. Namun karena Kristus, wajah itu kembali dipulihkan, diperbaiki dalam diri kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika kita seorang suami, baiklah pasangan hidup kita melihat wajah kemuliaan Allah dari kita. Atau jika kita seorang istri, baiklah kita menampilkan wajah kemuliaan Allah bagi keluarga kita, bagi suami kita. Atau jika kita seorang warga gereja, baiklah kita menampilkan wajah kemuliaan Allah bagi sesama kita, sesama umat Tuhan. Atau jika warga negara, baiklah kita juga menampilkan wajah kemuliaan Allah. Kita menjadi warga negara yang mendukung pembangunan bangsa dan negara kita, yang mendukung perdamaian, dan yang menolak hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang merusak, termasuk merusak bumi ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari ingat diri kita ini telah dipulihkan, diperbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka yang tercermin dari hidup kita, dari wajah kita adalah wajah kemuliaan Allah. Amin. Kami sungguh patut bersyukur ya Tuhan karena Kristus memulihkan diri kami, di mana harkat dan martabat kami telah dirusak oleh dosa sebelumnya. Sehingga hari ini ya Tuhan, ketika Kristus sudah memulihkan kami, baiklah kami menampilkan wajah kemuliaan Allah di mana kami berada. Sehingga perdamaian, sukacita, pemeliharaan tercipta ketika orang-orang percaya sebagaimana kami eksis dimanapun kami berada. Bukan lagi wajah-wajah yang membawa kerusakan ya Tuhan di tengah-tengah persekutuan atau alam ini. Ya Tuhan, berkatilah umat Tuhan dimanapun mereka berada. Lindungilah, jauhkan dari mara bahaya. Serta Tuhan yang memberkati keluarga dari jemaat Tuhan. Kami berdoa buat gereja, Engkau yang memberkati setiap pelayanan yang direncanakan gerejamu ya Tuhan. Sehingga semuanya menjadi sukacita bagi jemaat Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa, ampuni kami sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hal yang Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.